wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kayagung, yang terhormat Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha SMK Negeri 2 Kayagung, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Untuk kita mulai dengan acara pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Ibu Yusnia SPD untuk mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kayagung. Kepada Ibu Yusnia SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat, terutama dua guru hebat kita, Ibu Pamela dan Ibu Fatma Juwita. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan begitu bangganya sekolah ini mampu melahirkan guru-guru penggerak yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dilakukan oleh kedua guru kita ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan yang diharapkan. Dan untuk Bapak Ibu guru yang mungkin saat ini belum tergerak untuk mengikuti, untuk menjadi calon guru penggerak, mudah-mudahan di seleksi selanjutnya akan lebih banyak lagi yang menjadi guru penggerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Ibu Rakil. Pada Ibu Rakil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, semoga Bu Fatma dan Bu Pamela dilancarkan pendidikannya dalam menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutup. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 10 oleh Ibu Pamela Berharia. Pada Ibu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Fatma. Saya
kita ucapkan. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Ibu-ibu sudah kenal juga kan sama saya. Jadi saya di sini akan membawakan materi tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Ini kebutuhan dasar manusia. Maaf ya Bu ya, saya dulu. Jadi materi yang akan saya bawakan yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk membangun sekolah yang positif, yang lingkungan yang aman, mendukung murid kita untuk menjadi mendukung menjadi pribadi yang berdaya, berseimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai guru itu adalah memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Jadi yang sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, yang harus terpenuhi oleh peserta didik kita. Nah, ini ibaratnya kita ini sebagai guru, menurut kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru ini ibaratnya kita ambil contoh ini, perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Jadi peserta didik kita itu adalah ibaratnya setumbuh-tumbuhan. Kita adalah petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita tuh sebagai petaninya di sini, sedangkan murid-murid kita itu sebagai tanamannya. Yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Jadi kita sebagai guru itu hanya dapat menuntut tumbuhnya murid. Nah, terus dia dapat memperbaiki kondisi tanah. Kita sebagai guru bisa memperbaiki kondisi tanah, memberikan pupuk, air, membasmi dari ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itulah kita sebagai guru Bapak Ibu. Jadi kita hanya dapat menuntut murid tersebut. Nah, hasil tumbuhnya seperti apa itu tetap di murid. Kita hanya menyediakan lingkungan yang baik, kemudian terhindar dari hama-hama yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya peserta didik kita.
Nah, ini jadi Bapak Ibu, ketika kita sebagai guru memahami kebutuhan apa yang mendasar perilaku murid dan guru, berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memahami kebutuhan secara positif. Pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Nah, berhubung siswa kita banyak Bu ya, tanaman kita ini juga banyak, ada yang cabai, ada yang tanaman padi, jadi macam-macam. Nah, kita sebagai guru itu mana kita menjaga tanaman-tanaman tersebut. Nah, ini menurut Dr. William Glasser. Nah, jadi Bapak yang ada di depan kita ini Bu namanya William Glasser. Jadi Dr. William Glasser itu seorang psikiater asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi menurut William Glasser ini seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia atau murid-murid kita itu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya itu tadi ada 5. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan atau kesenangan, penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu telah terpenuhi secara memadai. Jadi 5 kebutuhan ini harus dipenuhi secara memadai agar murid-murid kita itu dapat tumbuh dengan baik. Jadi maka murid akan tumbuh dengan seimbang, bahagia. Sebaliknya ini Bu ya, sebaliknya apabila 5 kebutuhan manusia ini tidak dapat terpenuhi, maka akan terjadi yang aneh-aneh, perilaku peserta didik kita akan menjadi seperti timbul emosi negatif ya, kemudian merasa kecewa, terus tidak bahagia. Hal-hal negatif itu akan muncul apabila kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Sekarang akan kita bahas satu persatu apa saja 5 kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi misalnya yang bertahan hidupnya apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup, nafas ya, makan. Kalau kita lapar cak mana lah? Kita jadi guru kalau lapar tak konsentrasi ya Bu. Dimakan dulu Bu ya sedangnya ya. Kita sebagai guru beda tak konsen kalau nak belajar. Nah, saya itu juga peserta didik kita Bu. Kalau dia lapar, berusaha berusuk sana sini. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia yang termasuk di bertahan itu adalah yaitu kenyang ya, kemudian dia tempat tinggal. Coba kalau kita bayangkan seorang anak dia nak ke sekolah besarnya, nak lewat kapal dulu, nak lewat jembatan dulu, jembatannya dibawa nah ngeri-ngeri itu ya. Nah, itu juga salah satu yang akan mempengaruhi peserta didik kita. Kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, cobalah kita sebagai Bapak Ibu ya, kalau kita tidak kasih rasa kasih sayang, tidak ada rasa kasih sayang atau rasa tidak diterima, gimana lah kita sebagai guru? Tentu itu rasa yang tidak enak ya Bapak Ibu. Nah, itu pun juga dibutuhkan murid. Murid membutuhkan rasa kasih sayang, rasa mereka itu dihargai atau diinginkan di sekitar lingkungannya.
Misalnya kebutuhan akan dia di kelompok di lingkungan peserta didik itu misalnya di kelas. Coba kita lihat kalau peserta didiknya dikucilkan, itu pasti rasa kasih sayangnya itu belum terpenuhi. Jadi Bapak Ibu senang karena kalau secuek-cuek pun peserta didik, tidak mungkin dia tidak menginginkan rasa kasih sayang. Pasti di dalam lubuk hati yang paling dalamnya rasa kasih sayang itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang, oleh setiap manusia, termasuk peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan untuk membuat pilihan. Jadi murid harus diberi kesempatan untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Memberi mereka kebebasan bukan berarti, jadi Bapak Ibu memberikan peserta didik kita itu kebebasan bukan berarti mereka mau harus berbuat sesuka mereka. Jadi kesempatan untuk membuat pilihan, misalnya menyuarakan pendapat dengan percaya diri, dan memberikan mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Nah, pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan ini kebebasan. Nah, salah satunya yang pembelajaran yang sangat digadang-gadang pada kurikulum merdeka ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan peserta didik. Jadi pembelajaran berdiferensi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri, memiliki motivasi internal karena kebutuhan kebebasan mereka pada dasarnya yaitu mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Nah, jadi kita yang mengekang murid itu nggak boleh Bapak Ibu. Kita tetap memberikan kebebasan, namun kebebasan juga tetap kita pantau. Kemudian kebutuhan yang keempat, nah, kebutuhan yang keempat ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, coba kita bayangkan lagi Bapak Ibu, tanpa rasa senang itu betapa menyedihkannya hidup ini. Benar nggak Bapak Ibu ya? Benar ya? Nah, Glaser yang Bapak yang tadi yang ada fotonya di sini Pak ya, Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Jadi kita Bapak Ibu tetap menghadirkan kesenangan di kelas kita. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, jadi murid dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi itu Bapak Ibu ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Jadi ibarat contoh kalau kita ngajar terus siswa itu senang sama pelajaran dia tuh antusias sampai nanya-nanya, kita ada penting jawab boleh. Nah, itulah kita jangankan siswa kita pun sebagai guru juga butuh kesenangan. Ya udah Bapak itu ya. Nah, yang terakhir ini adalah
penguasaan atau power. Jadi 5 kebutuhan dasar yang terakhir ini adalah kebutuhan yang kelima itu kebutuhan akan penguasaan. Jadi setiap murid itu memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Peserta didik itu membutuhkan diri mereka itu bisa menjadi terampil, diakui, dan keterampilannya itu didengar. Nah, jadi kita kalau misalnya budak terampil apapun kita puji-puji lah, dia tuh tenang pasti dia. Nah, itu sudah memenuhi kebutuhan penguasaan peserta didik kita. Nah, mereka orang-orang siswa-siswa yang seperti itu kita beri kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, jadi kayak murid-murid kita ini sudah termasuk murid yang beranjak dewasa ya Bapak Ibu, sehingga kali mereka tidak memegang kendali atas kehidupan sendiri karena guru kerap kali mempengaruhi murid dalam mengambil keputusan. Benar nggak Bu? Kita galak mempengaruhi murid dalam mengambil keputusan. Misalnya Bu, aku nak jadi, aduh salah kau jadi weh. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Nah, murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru. Mereka juga perfeksionis. Jadi biasanya siswa yang kebutuhan penguasaannya itu sudah terpenuhi, mereka pengen perfect dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, siswa-siswa yang penguasaannya yang tinggi biasanya merasa kecewa kalau hal itu tidak apabila mereka melakukan kesalahan. Sebaliknya, kalau siswa yang penguasaannya tidak terpenuhi, dia malah cuek, baik-baik, salah-salah lah, tidak lah, itulah Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Bapak Guru sangat penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid kita ya Bapak Ibu, agar kita memahami alasan dibalik setiap tingkah laku mereka. Nah, jadi kalau kita memahami 5 posisi kontrol ini, kita akan tahu alasan mereka, mengapa mereka berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Maka kita harus mencari tahu alasan-alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya anak nakal itu, anak yang kita nakal, sebenarnya mereka itu tuh ada salah 1, salah 2, salah 3 dari lima kebutuhan manusia ini yang tidak terpenuhi. Nah, ini sebagai contoh ya, kita lihat kasus. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya anak-anak kita tuh kalau nakal ada alasannya. Alasannya yaitu salah satu dari 5 posisi kontrol itu tidak terpenuhi, makanya mereka misalnya mulai mengungkapkannya itu seperti itu. Nah, ini kita coba kasus satu ya Bapak Ibu. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Jadi ada anak SD yang galak keluar dari kelasnya, terus Bu Ani itu bingung, seringkali lari mengejar anak tersebut. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ini Oji Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, dia senang, berarti rasa kesenangannya itu belum terpenuhi. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti rasa sayangnya yang kurang dari si Bimo ini. Kalau alasannya dia nomor 2 keluar lari-lari itu. Kemudian kalau Bimo alasannya keluar karena aku hebat bisa buat ibu guru kejar aku, berarti apa?
dia pengen penguasaan, dia pengen menguasai lingkungan di sekolah itu termasuk ibu gurunya. Kemudian aku bosan belajar mewarnai di kelas, jadi dia alasan dia keluar karena bosan belajar di kelas. Jadi dia itu lima kebutuhan manusia yang belum terpenuhi itu adalah kebebasan. Nah selanjutnya kasus 2, kita lihat kasus 2 ini kasusnya seperti anak-anak kita ya Bapak Ibu, tadi anak TK dan ini anak kita yang sekitar umurnya 17 tahun. Jadi tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajar cara menyetir mobil. Jadi Dimas ini sudah diajar menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Nah ibunya nanya, menyetir itu seru, alasan Dimas. Nah jadi dia kebutuhan yang dia butuhkan itu kesenangan. Jadi dengan cara menyetir mobil mungkin dia tuh senang. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Nah alasan dia itu berarti dia tuh butuh cinta dan kasih dari teman-temannya. Kalau alasan yang ketiga, aku merasa bangga dan keren, berarti dia butuh kebutuhan penguasaan. Nah dengan cara seperti itu dia memenuhi kebutuhannya. Kemudian aku suka bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, yang aku senangi. Itu berarti dia butuh kebebasan. Ya Bapak Ibu. Nah inilah ada 5 kebutuhan manusia. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke posisi kontrol. Nah dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi ini adalah proses perjalanan guru agar mengenali dirinya. Jadi ini sebenarnya kitanya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol dalam 5 posisi kontrol dalam restitusi, proses perjalanan guru agar dapat mengenali dirinya. Nah 5 posisi kontrol itu kita lihat. Nah ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, terus pemantau, terus yang terakhir adalah manajer. Nah ini kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah ini posisi kontrol penghukum. Nah jadi posisi kontrol penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini adalah salah satu dari Bapak Ibu guru. Patuhi, itu kau terlambat terus. Awal pada kesilang. Nah itu salah satunya Kita sekarang saya lihatkan video Bapak Ibu biar kita lebih jelas lagi di mana posisi penghukum itu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar
Ngomong sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus dari lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi posisi kontra hukum. Ada nggak Bapak Ibu yang saya bersatunya saya itu? Ada Nah, itu salah satu perbuatan kita. Jelek-jelek. Oh, tahu tidak? Awak rumah di sini lah. Terlambat terus. Tahu kau tidak jam berapa? Ini. Oh, tinggal di siswa sampai dapat lagi nak ngomong. Di sana kau saya itu kau. Sudah sampai 100 kali. Ada tak? Ada ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada aja lah. Nah itu itu posisi penghukum, jadi di anak-anak itu dihukum. Biasanya posisi hukum yang hukum ini suaranya keras, matanya motor, tangannya ditinggal, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Apalagi kalau masalah, datang kapan atau final? Nah itu juga, itu posisi penghukum. Coba lah Ibu tadi ya, Ibu tuh dalam posisi yang mana Selanjutnya ini posisi pembuat rasa bersalah. Nah, jadi pembuat rasa bersalah kita langsung lihat videonya baik-baik biar tahu posisi rasa bersalah itu seperti apa. Nah ini Bapak Ibu pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah itu pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi kita memposisikan sama dia siswa itu merasa bersalah. Aku juga gak seperti itu Bapak Ibu. Kamu nih keluar terus, kasihan Nabi Ibu di jauh dari Palembang bangun jadi mau bangun, kasihan ya sama Ibu. Kamu keluar, Ibu masuk.
Ibu lah dari jam 5 sebenarnya ibu itu kayu aku ibu. Saya juga sering seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu posisi pembuat rasa bersalah ini berbicara dengan nada tenang, kemudian suara cenderung lembut, namun kata-kata yang diutamakan menyalahkan murid. Jadi kata-katanya menyalahkan murid dan membuat murid menjadi merasa orang yang bersalah, orang yang gagal, tidak dihargai. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid yang membuat guru tersebut menderita. Ibu telah datang, nadanya ya. Saya ibu ini lah dari pagi jam 5 keluar subuh-subuh dingin-dingin ke anak kau demi ada tamu. Nah kan saya itu kan jadi mahasiswa itu merasa bersalah. Tapi Bapak Ibu ini memiliki dampak itu membuat murid jadi merasa bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif pada dirinya tersebut dalam dirinya, kemudian menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Jadi ini juga tidak baik Bapak Ibu sebenarnya. Sama seperti kayak yang penghukum tadi itu bisa membuat murid jadi nyaman. Kemudian yuk kita lanjut lagi posisi posisi kontrol sebagai teman. Kita coba lihat langsung dari videonya ya Bapak Ibu. Nah ini posisi teman Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah kita langsung lanjut baik-baik. Ini posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya belum, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi manajer Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu,
Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Claudia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi yang paling ideal yang disarankan oleh kurikulum Merdeka ini merupakan posisi manajerial. Jadi pada posisi ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang bersifat pada murid yang memerdekakan murid. Nah, tapi Bapak Ibu ya, kita sebagai pendidik itu perlu perjalanan untuk sampai ke posisi kontrol manajer itu. Itu tidak mudah. Namun saya yakin tujuan kita sebagai guru, baik itu di posisi kontrol atau posisi kontrol penghukum, posisi kontrol teman, pemantau, dan membuat rasa bersalah ke manajer itu, saya yakin tujuannya itu untuk menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Benar tak Bapak Ibu? Benar ya, iya. Saya yakin Bapak Ibu semua merupakan guru-guru yang hebat dan dapat menerapkan apa yang sudah saya share pada hari ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, apa? Bu Pamela, salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan kesenangan Ibu. Nah, seperti apa pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut? Oke, pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Salah satunya adalah kita menerapkan pembelajaran itu memasukkan ice breaking atau game-game. Saya pastikan anak-anak akan menjadi lebih senang. Kemudian ada lagi Kak pertanyaan? Ayo silakan. Peta, Ibu ini, Ibu apa? Ibu Anita, SPD. Bu Pamela izin tanya. Jadi Bu Pamela, apakah jika posisi kita saat ini berada di posisi penghukum, apakah itu salah? Baik, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Anita. Ibu Anita namanya apakah posisi penghukum itu salah? Sebenarnya Bapak Ibu, posisi penghukum itu tidak salah. Tidak salah. Kita pasti memiliki tujuan. Penghukum itu ada tujuan yang baik untuk peserta didik. Tapi alangkah baiknya, alangkah idealnya apabila kita menerapkan posisi kita sebagai manajer. Itu Bapak Ibu. Ya Bu, terima kasih. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Ibu Fatma. Ya, terima kasih Bu Pamela. Tepuk tangan dulu untuk Bu Pamela. Luar biasa, inspirasi sekali materinya ya. Jadi kesimpulannya disiplin positif itu apa tadi? Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk menerapkan disiplin positif. Agar apa? Agar murid-murid kita menjadi lebih disiplin, mandiri, sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami karena kekurangan dari kami dan kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh disiplin positif itu banyak. Salah satunya misalnya kalian itu membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Terus kalian piket pagi-pagi itu juga termasuk budaya positif juga. Kalian datang ke sekolah terus salaman sama ibu guru itu juga termasuk budaya positif. Nah, itulah yang nanti akan kita terapkan untuk dijadikan keyakinan kelas kita. Paham ya? Nanti kita. Rani, ibu tadi dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya sama Pinkan. Iya Bu, saya kesel sih. Kesel kenapa? Pinkan terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya Bu.
Bukan hanya PR, tugas-tugas juga selalu dicontek, Bu. Oh begitu ya. Ya wajar lah kalau kamu marah atau kesal. Itu juga kalau di posisi kamu juga pasti akan berbuat yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Intan? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Pinkan dan tanpa sadar saya menggebrak meja Pinkan, Bu. Oh begitu ya. Kamu pasti berbuat seperti itu karena ada alasannya ya. Iya, Bu. Masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas, tapi Pinkan hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan itu contek begitu saja. Ibu sih sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih buruk dari itu, misalnya memutihkan. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sambil mengebrak meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa sih yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak sih? Penting, Bu. Oh, baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang kamu lakukan saat kamu marah? Lebih bersabar lagi, Bu. Oh iya betul sekali. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya jika ada teman yang mencontek saya. Akan saya laporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu itu, Rani. Jadi sekarang kamu tetap semangat ya. Boleh silakan kamu ke kelas lagi. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dari kelas 11 MP 1. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Ibu Pamela untuk dapat mengendalikan diri saya dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, ibu tadi kan dengar dari guru piket katanya kamu sering terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali sih kamu datang terlambat? Sudah 5 kali, Bu. 5 kali. Oh, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan sih, Ridwan? Iya, Bu. Baik, Ridwan membuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita itu belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju nggak pendapat Ibu? Setuju. Ridwan, sekarang kita coba cari solusinya sama-sama ya. Jadi si Ridwan sering datang terlambat itu pasti punya alasannya. Mengapa sih Ridwan sering datang terlambat? Karena saya sering begadang sebelum main hati, Bu. Jadi kurang tidur. Nah, kamu kan tahu keyakinan kelas yang kita sepakati. Tahu, Bu. Kalau terlambat datang sekolah itu sesuai keyakinan kelas kita enggak? Tidak ya? Nah, jadi menurut kamu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar itu apa? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting nggak buat kamu? Penting, Bu. Karena dengan disiplin menurut saya datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Iya, betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu. Saya sangat menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf, Bu. Ya, Ridwan, sifat yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Ya, Ridwan, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah ya. Sekarang kamu silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelas 11 Koordinat Pengetahuan 1.
Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Ibu Pamela untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat datang sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.